Oke, selamat siang. Karena keterbatasan waktu ya, dan ternyata eh, minggu depan, minggu kemarin libur dan sebagainya, jadi eh, apa namanya? Untuk materi yang ini saya via record. Kalaupun misalnya kalian ada yang mau dikonfirmasi, silahkan kalian bisa tanya ke saya. Toh kan juga ujiannya kita nggak yang hari Senin juga, jadi silahkan feel free kalian mau tanya ke saya silahkan. Saya juga setiap hari juga ada di kampus, cuman biasanya saya jam 10 sampai kurang lebih jam 3 juga ada di kampus, jadi silahkan bisa kontak saya. Oke, materi terakhir terutama untuk materi UAS ini saya adalah menyelesaikan persediaan. Persediaan di sini yang saya share ke teman-teman adalah sedikit men-sharingkan kenapa sih kok LIFO itu tidak diizinkan. Kembali lagi mungkin sebelum masuk ke perhitungannya, LIFO sendiri tidak diizinkan sendiri karena untuk tujuan seperti dipaparkan juga kalian juga bisa share, bisa baca-baca juga. Ada beberapa artikel di buku pun juga di-sharingkan bahwa di sini bisa berdampak ke pelaporan pajak mereka, termasuk pelaporan bebannya mereka, karena mereka akan mencatat berdasarkan pengeluaran mereka yang paling terakhir. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Dan juga secara konsep juga, secara penalaran juga, kalau kita juga sebagai perusahaan juga itu akan menjadi tidak terlalu sehat juga ya. Analogikan misalnya, kalau kalian masih ingat kemarin sempat kita bahas juga di kelas, kalau kita pakai LIFO berarti resiko sumber daya kita akan menumpuk itu kan juga akan lebih besar. Dalam artian misalnya nih, eh, oke, misalnya saya jualannya seragam misalnya. Betul seragam itu expired date-nya lebih lama dan mungkin perputaran modenya enggak yang cepat ibaratnya ya seragam seragam SMA kan ya gitu-gitu aja ya putih abu-abu ibaratnya. Tapi kalau misalnya nih saya pakai LIFO misalnya, resikonya apa? Kalau misalnya perusahaan itu pengendaliannya rendah, barang batch pertama bisa jadi rusak. Rusak dalam artian, misalnya yang pertama warnanya pudar atau mungkin kotor. Nah, itu kan juga bisa jadi nanti minat dari customernya akan berkurang. Yang dampaknya apa? Bisa jadi nanti sering kan kita ketemu barang-barang reject yang akhirnya perusahaan mau nggak mau harus bikin diskon untuk supaya dia ngeluarin sediaan mereka ini. Nah, untuk mengantisipasi salah satunya selain karena keterbatasan untuk kepentingan internal tadi untuk internal perusahaan supaya hal tersebut itu tidak terjadi, lalu untuk kepentingan eksternal misalnya untuk perpajakan itu tidak terjadi. Beberapa negara, salah satunya Indonesia, itu sudah tidak menggunakan LIFO lagi. Mereka lebih banyak menggunakan average dan FIFO, first in first out atau metode rata-rata tertimbang atau average. Nah, saya mau sharingkan ke teman-teman menggunakan sebenarnya sama aja. Kalian mau ngelihat dari yang contoh yang di buku atau pakai contoh yang ada di PowerPoint, cuman supaya kalian eh, secara konsep satu jalur, jadi saya menggunakan contoh dari yang PowerPoint kemarin supaya satu contoh yang sama. Nah, ini saya sharekan dari contoh PowerPoint yang kemarin. Pembedanya adalah sekali lagi kalau last in first out berarti yang masuk terakhir akan keluar pertama. Kalau sekali lagi ada tiga metode. Yang pertama adalah FIFO. FIFO itu first in first out, berarti dia masuk pertama keluar pertama. Yang kemarin kita analogikan itu fit untuk perusahaan atau bisnis misalnya food and beverage, makanan, misalnya seperti itu yang perputarannya cepat, umur ekonomisnya pendek. Terus kalau average itu biasanya untuk perusahaan yang
umur manfaatnya lebih panjang, mungkin trennya juga nggak cepat berubah. Misalnya kemarin teman-teman waktu kita diskusi itu contohnya seperti seragam. Nah, di sini alur transaksinya sama ya seperti yang kita bahas di kelas kemarin. 1 Januari sediaan awal, tanggal 4 Januari penjualan, dan seterusnya sampai 30 Januari ada pembelian. Katakan ada transaksi 31 Januari penjualan, saya tambah deh misalnya 30.000 per unit, di sini misalnya penjualannya misalnya 200 unit misalnya. Nah, misalnya seperti misalnya saya tambahin satu transaksi misalnya tanggal 31. Nah, tambahan satu transaksi. Oke, sekali lagi besok kalau apa namanya semua transaksi ini dalam membuat jurnal mencatat saldo awal itu tidak di jurnal. Sekali lagi, jurnal baik apapun jurnal umum, sorry, jurnal umum, terutama jurnal umum dan jurnal penyesuaian itu mencatat transaksi. Transaksinya itu ada apa? Saldo awal itu kan berarti tidak ada transaksinya, hanya mencatat saldo awalnya itu berapa. Tidak ada penjualan, tidak ada pembelian, tidak ada retur, eh, tidak ada transaksi apapun, hanya mencatat saldo saja. Jadi tidak ada penjurnalan di situ. Jadi untuk jurnal kita mulai dari tanggal 4 Januari. Nah, 4 Januari di sini, berarti tanggal 1 ini di buku besar pembantu sediaan. Sekali lagi di area di sini ada pembelian, di sini beban pokok penjualan, di sini ada persediaan. Di sini waktu barang masuk, di sini untuk mencatat barang keluar, di sini untuk mencatat saldo persediaan. Yang pertama, tanggal 1 Januari, persediaan awal, saldonya adalah 1.000 kuantitasnya, dengan biayanya per unitnya di sini adalah 20.000. Besok waktu ujian sekali lagi dipersilahkan kalau kalian mau menghilangkan 3 digit terakhir silahkan tapi konsistensi ya. Misalnya ini dihilangkan 3 digit terakhir ya konsisten semuanya dihilangkan untuk rupiahnya. Berarti di sini biaya per unitnya adalah 20. Jumlah biayanya berarti di sini adalah perkalian dari kuantitas dikalikan dengan biaya per unit. Tanggal 4 Januari ada penjualan 700 unit dengan harga jualnya 30.000 per unit. Sekali lagi, kita di sini di buku besar pembantu sediaan kita mencatatnya berdasarkan untuk mencatatnya di sini berdasarkan harga beli, bukan harga jual. Harga jual nanti kita mencatat waktu di jurnal. Nah, nanti silakan teman-teman baca baik-baik apakah penjualannya di sini secara tunai atau kredit. Sekali lagi, kalau penjualannya secara tunai, ya berarti dia akan mencatat mendebit kas, tapi kalau dia secara kredit, berarti dia akan mendebit piutang. Pencatatannya tetap sama. Jurnalnya tetap sama seperti yang kemarin. Nah, yang beda adalah di sini, di buku besar itu yang di tanggal 4 Januari. Sorry, sorry, sorry. Yang saya hapus. Di tanggal 4 Januari di sini kita ada penjualan 700 unit. Nah, biaya per unitnya di sini berapa? Biaya per unitnya di sini adalah 20 unit. Berarti jumlah biayanya kita tinggal kalikan. Nah, terus tanggal kebetulan di sini hanya ada satu batch ya, jadi nggak perlu di split jadi dua. Terus tanggal 10 Januari ada pembelian
pembelian di sini 50 unit dengan biaya per unitnya 22,4. Berarti total biayanya adalah 11.200. Nah, mulai di sini sudah mulai berarti sudah mulai nampak dua batch ya. Ini yang batch pertama, lalu batch yang kedua kita ada pembelian, lalu tanggal 22 Januari ada penjualan 360 unit. Nah, sekali lagi kita di sini itu pakainya apa? Last in first out. Kalau kita pakai LIFO berarti kita pakainya dari yang ini kan batch 1, ini batch 2. Pembelian batch 1, pembelian batch 2. Nah, kalau kita pakai LIFO, berarti kita akan ambil untuk mencukupi permintaan penjualan yang 360 ini dari batch yang kedua. Karena kita sekali lagi adalah LIFO. Di sini berapa? 360. Oh, sorry, di sini 300. 360 dengan biaya per unitnya adalah 22,4. Ya, saya ulangi sekali lagi ya dari awal. Persediaan awal, perusahaan punya saldo persediaan 1.000 unit dengan biaya per unitnya adalah 20 unit. Sehingga jumlah biayanya adalah 20.000. Nah, di tanggal 4 Januari perusahaan ada penjualan 700 unit dengan biaya per unitnya adalah 20 20.000 rupiah misalnya. Dapatnya dari mana? Dari saldo yang di awal sini. Total biayanya adalah 14.000 dari perkalian. Sehingga saldo di sini yang awalnya 1.000 dikurangi 700 tinggal 300. Biaya per unitnya tetap, jumlah biayanya berarti 6.000. Lalu di tanggal 10 Januari ada pembelian 500 unit dengan biaya per unitnya 22,4. Berarti di tanggal 10 Januari sediaannya kita punya stok 2 batch. Batch yang pertama masih ada 300 unit tadi dengan biaya per unitnya 20 dan batch yang kedua 500 tadi pembelian tanggal 10 Januari. Tanggal 22 ada penjualan 360 unit. Nah, sekali lagi karena ini LIFO berarti kita akan ambil dari batch yang paling terakhir karena last in first out. Yang masuk terakhir akan keluar pertama. Berarti sekali lagi kita akan ambil dari batch yang kedua. Berarti kita akan pakai dari biaya per unitnya dari batch yang kedua. Yang 22,4. Kebetulan permintaan dia hanya 360 dan bisa tercukupi dengan menggunakan satu batch saja. Lalu berarti di sini saldo dia, batch yang pertama masih 300 dengan biaya per unitnya 20, berarti total biayanya sekian. Batch yang kedua, yang awalnya 500 dipakai 360, tinggal 140. Biaya per unitnya 22,4, sehingga jumlah biayanya 3.136. Terus tanggal 28 ada penjualan lagi 240 tanggal 28. Nah, tanggal 28 Januari ada penjualan 240. Berarti sekali lagi berarti kita juga harus mengambil dari batch yang paling akhir 140 dari batch yang kedua. Nah, masih kurang. Kan dia permintaannya 240. Kita baru kasih 140. Berarti masih kurang 100. 100-nya kita ambil dari batch yang pertama. Sekali lagi, last in, first out. Last in,
Yang pertama, yang terakhir masuk, maka yang pertama keluar. Berarti posisinya di tanggal 28 Januari, stok dari batch kedua sudah habis. Berarti tinggal stok yang pertama dikurangi 100, berarti tinggal 200 kuantitasnya dari stok pembelian batch pertama yang biaya per unitnya 20.000 rupiah. Ini pembelian batch pertama. Terus tanggal 30 Januari ada pembelian 600 unit dengan biaya per unitnya 23,3. Berarti jumlah biayanya adalah 13.980. Nah, berarti di sini akan muncul dua bed sediaan lagi. Yang bed satu, yang bed dua. Tanggal 31 Januari dia ada penjualan 200. Ada penjualan 200. Nah, sekali lagi, last in first out. Berarti kita akan mengambil dari batch yang paling terakhir. Batch yang paling terakhir adalah pembelian tanggal 30, yang mana biaya per unitnya adalah 23,3. Berarti 200 ini akan dicukupi dengan menggunakan pembelian batch yang ketiga, yang pembelian tanggal 30 Januari. Yang biaya per unitnya 23,3. Sehingga saldo akhirnya di sini ada dari batch yang pertama masih utuh, ada terus batch yang kedua ada penggunaan 200, berarti tinggal 400. Pembedanya ada di ini adalah cara mencari libur. Bahkan sama aja seperti mencari Vivo. Sekali lagi, hati-hati ketika kalian menghitung di Vivo. Pembedanya ada pada ketika kalian ada penjualan. Ketika kalian ada penjualan, berarti kalian akan terjadi metode Vivo-nya itu akan rilis di situ, yang mana dia akan last in first out. Jangan lupa ambil dari batch yang paling terakhir. Nah, oh, sekarang kita masuk ke jurnalnya. Hmm, Katakan misalnya saya meneruskan dari yang latihan kemarin. Saya meneruskan latihan kemarin, yang mana dia penjualannya secara kredit. Oke, tanggal 4 Januari. Berarti sama ya. Ketika dia ada penjualan secara kredit, berarti piutang usaha terhadap penjualan, kita catat penjualannya dulu. Lalu kita akan catat berdasarkan bahan pokok penjualannya, 14.000, masih sama.
Lalu untuk pembeliannya, kalau pembeliannya juga tetap sama. Mencatat pembelian baik Vivo, Average, Vivo itu catatannya tetap sama. Yang membedakan nanti ketika sebenarnya jumlahnya tetap sama, hanya nominalnya saja yang pasti akan berbeda. Terus kita masuk ke tanggal sebentar saya rapikan sekali. Ini saya kopas template-nya dulu biar lebih cepat karena kan SIM saya tidak yang berbayar jadi hanya 45 menit. Terus kita masuk tanggal 22 Januari. 22 Januari ada penjualan 330.000 unit dikali 360 berarti 10.800. Nah, beban pokok persediaannya di sini adalah 8.064. Nah, sekarang teman-teman jadi terbayang ya, kenapa kok tadi di awal kita sempat bilang bahwa eh, Livo ini bisa memberikan penghematan pajak. Sekarang kalau kita ngomongin penghematan pajak, pajak ini berarti arahnya kemana? Kalau perusahaan misalnya semak penghematan pajak, penghematan misalnya kalau saya membagi dividen bisa jadi penghematan dalam pembayaran dividen juga akan berpengaruh ke situ. Beban pokok persediaan ini kan masuk sebagai beban. Nah, berarti kan mengurangi komposisi laba baratnya. Nah, ketika saya pakai LIFO, berarti kan ada kemungkinan produksinya bisa saja akan menjadi lebih besar. Beban pokok penjualannya di sini pada kita diberi 8004. 8004. Secara prinsip akunnya itu sama. Hanya nominalnya saja yang berbeda. Tanggal 28/51/36. Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Hanya tadi. Karena kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan bisa jadi menghasilkan penghematan pajak. Pada prinsipnya, em, piutang nama akunnya itu tetap sama karena prinsip pencatatannya tetap sama, hanya alur pengambilan sediaannya saja yang beda. Sekali lagi kalau Vivo itu dia akan mengambil dari batch yang pertama, kalau average dia akan merata-rata, kalau Vivo dia akan mengambil dari batch yang terakhir. Dan sekali lagi hati-hati, pahami dia penjualannya secara tunai atau kredit. Itu untuk Vivo. Tuh. Vivo, terus pada prinsipnya Vivo saya minta tolong teman-teman saja ini Vivo lalu ya kan penilaian isi tambahan bisa 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 recording.